Laut Merah dan memberikan kepada orang Israel berjalan dari tengah. Siapa sih yang menciptakan laut? Tuhan. Sehingga Tuhan mempunyai kuasa untuk melakukan apa saja kepada lautan. Kita bernyanyi Tuhan menciptakan alam semesta. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, ajari kami untuk setia beribadah kepada Engkau. Kalau saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami memohon kepadamu Tuhan, supaya ada firman-Mu yang boleh kami dengar, supaya ada perkataan pencipta kami yang boleh menguatkan kami, yang memberikan kami iman walaupun kami masih kecil. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Kami juga berdoa untuk guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Tuhan, urapi dia, Tuhan berikan kuasa, supaya apa yang Tuhan ingin berkata-kata kepada kami, Tuhan boleh berbicara melalui dia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan serius ya kita mendengarkannya. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom bagi adik-adik yang ada di GKMI Tiga Panah maupun yang ada di GKMI Kutambelin, dan juga bagi adik-adik di semua tempat yang ikut di dalam ibadah sekolah minggu melalui. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Sampai hari ini kita belum bisa berkumpul di dalam gedung gereja, tetapi kita bersyukur karena kita bisa bertemu di dalam ibadah yang tidak dibatas oleh ruang. Kita disatukan dalam hati kita yang mau menyembah Tuhan. Jadi adik-adik, dimanapun adik-adik berada, mari kita bersama-sama beribadah. Kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik berdoa bersama kakak. Adik-adik ikut kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak Tuhan boleh terus bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Dan kami juga boleh mendengarkan cerita Alkitab. Bapa di sorga, berkatilah kami, berkati ibadah sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari
Dari apa coba? Dari Taman Eden? Dari Bahtera? Dari mana adik-adik? Masih ingat tidak? Ya, dari Mesir. Setelah Tuhan memberikan 10 tulah dan setelah orang Israel merayakan Paskah, maka Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membebaskan mereka keluar dari bangsa Mesir. Tetapi apakah setelah Israel selamat dari Mesir, semuanya sudah selesai? Ceritanya sudah selesai adik-adik? Tidak. Ceritanya masih terus berlanjut. Malahan di depan masih banyak tantangan. Masih ada musuh orang Yeriko, ada orang Amalek, ada orang Kanaan. Wah, ternyata setelah diselamatkan masih ada tantangan ya. Bukan setelah diselamatkan sudah bisa tidur-tidur, sudah bisa malas-malasan, begitu. Tidak ya adik-adik, masih ada tantangan. Malahan pada hari ini kita akan mendengarkan, ternyata bangsa Mesir pun masih menjadi ancaman. Mesir masih ingin menangkap Israel. Tapi apakah bisa? Kita akan lihat ceritanya pada hari ini. Tapi sebelum kita melihat gambar dan cerita, kakak mau ajak kita melihat satu video singkat mengenai Tuhan membelah Laut Merah. Yuk, ayo kita lihat ya. Behold his mighty hand. The wind opens the sea. God opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them. He bars our way with fire. Let us go from this place. Man cannot fight against a God. Better to die in battle with a God than live in shame. Praise God and down into it! Adik-adik, sudah lihat ya bagaimana video singkat mengenai Tuhan membelah air merah, membelah Laut Merah. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan ceritanya. Ayo adik-adik, kita buka Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal ke-14. Kitab Keluaran pasal ke-14. Kita akan membaca ayat ke-11 sampai ke-14. Keluaran pasal ke-14 ayat ke-11 sampai 14.
Kalau ada Alkitab di rumah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Adik-adik, ini firman Tuhan yang menceritakan bagaimana orang Israel ketakutan saat orang Mesir datang. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Adik-adik, di depan kita sudah melihat gambar bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Mereka membawa ternak, mereka membawa istri mereka membawa anak-anak mereka. Mereka sangat berbahagia. Puji Tuhan, karena kita bebas dari Mesir. Mereka berjalan lewat padang gurun menuju tanah Kanaan. Mereka melalui padang gurun yang panas, yang banyak pasir, tetapi mereka bersuka cita karena mereka telah bebas dari perbudakan Mesir. Lihat adik-adik, wajah anak-anak sangat senang. Mereka bisa keluar. Mereka bersyukur Tuhan itu Tuhan yang baik. Mereka diselamatkan Tuhan. Mereka telah menunggu 430 tahun. Lama kan? Lama. Tapi yang penting mereka selamat. Maka adik-adik juga harus tahu, masalah keselamatan kita bukan cepat atau lambat. Tetapi apa yang penting? Yang penting janji Tuhan, kita pasti selamat. Seperti bangsa Israel, mereka menunggu lama, tapi yang penting mereka selamat. Wah, adik-adik lihat gambar apa di depan? Di perjalanan ada tiang awan. Itu adalah malaikat Allah. Tiang awan itulah yang menjadi pemimpin mereka. Kemana tiang awan pergi, mereka ikut. Tiang awan pergi ke kanan, mereka pergi ke kanan. Tiang awan pergi ke kiri, mereka pergi ke kiri. Adik-adik, itulah tiang awan. Tiang awan itu adalah malaikat Allah. Ya adik-adik, senang ya? Ada malaikat Allah, pelindung yang menjaga mereka di waktu siang. Kalau ada awan, kira-kira di waktu siang kita kepanasan tidak? Tidak kan? Matahari bersinar begitu panas, tapi kalau ada awan, awan itu membuat udara sejuk. Matahari tidak langsung mengena kepada kita manusia, tetapi ada awan yang menahan cahaya panas matahari. Senang ya? Bangsa Israel pun senang. Ada tiang awan. Wah, senang sekali adik-adik. Wah, ini gambar apa lagi adik-adik? Ini kok sudah seperti api? Iya betul adik-adik. Ini tetap adalah malaikat Allah. Tetapi pada malam hari ia menjadi tiang api. Untuk apa? Untuk apa yo? Untuk membuat perjalanan Israel menjadi terang. Kalau gelap,
kita tidak bisa lihat apa-apa. Tapi bersyukurnya orang Israel ada tiang api, sehingga mereka bisa melihat jalan. Bisa melihat jalan. Kalau gelap-gelap kan kita susah lihat ya adik-adik. Nanti kalau gelap terus, kita jalan terus, bisa tabrak tembok dan benjol kan. Tapi orang Israel tidak, karena ada tiang api yang membuat mereka dapat tetap melihat di malam hari. Mereka tetap ikut tiang api. Kemana tiang api pergi, mereka ikut ke depan, ke arah utara, selatan. Dan juga di waktu malam biasanya di padang gurun itu sangat dingin adik-adik. Angin sangat kencang. Tetapi karena ada tiang api, mereka jadi hangat ya. Mereka tidak terlalu kedinginan. Wah, bersyukur sekali. Orang Israel dijaga Tuhan. Di waktu siang ada tiang apa? Tiang awan. Di waktu malam ada tiang api. Tuhan menjaga Israel. Dan sampailah mereka di tepi laut. Di situ mereka berkemah. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada laut yang dalam, ada laut yang luas, sehingga mereka berhenti di tepi laut dan menunggu apa yang Tuhan katakan. Mereka menunggu tiang api dan tiang awan berjalan kemana. Tetapi tiang awan dan tiang apinya tidak berjalan, diam di sini. Makanya mereka pun menunggu dan berkemah di tepi laut. Tetapi adik-adik, sementara mereka berkemah di tepi laut, orang-orang Mesir sedang berbincang-bincang. Ada satu wakil Raja Firaun berkata, "Raja Firaun, kenapa kita begitu saja membebaskan orang Israel pergi? Mereka kan budak kita. Kalau mereka pergi, siapa lagi yang kita suruh bekerja? Siapa lagi yang suruh membuat batu bata? Kita kan capek. Lebih baik orang Israel yang capek, mereka dianiaya, dipukul, tidak digaji." Wah, itulah yang dikatakan wakil raja. Dan Firaun pun mendengarkan. Dia pikir-pikir. Betul, kita harus tangkap mereka. Ayo sekarang siapkan 600 pasukan berkuda. Wah, ini pasukan terbaik, pasukan perang yang dimiliki oleh orang Mesir. Kalau zaman sekarang mungkin ini pasukan tank atau pesawat tempur. Tetapi karena pada waktu itu belum ada tank dan pesawat tempur, maka pasukan berkudalah menjadi pasukan terbaik. Maka setelah Firaun mengatakan supaya pasukan berkuda ini pergi, maka mereka pun pergi mengejar orang Israel. Dan waktu mereka sudah mendekat, salah satu orang Israel pergi mengejar Musa dan berkata, "Musa, ada bangsa Mesir di belakang. Mereka mengejar kita. Waduh, kita bisa mati, kita bisa celaka. Lihat, mereka sudah dekat. Mereka datang begitu banyak." Waduh, lihat adik-adik gambar di sebelah kanan. Semua orang Israel menjadi takut. Mereka menangis. "Tuhan, bagaimana ini? Kami akan mati." Maka mereka berkata kepada Musa, "Musa, ngapain engkau bawa kami ke sini? Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Kenapa engkau kubur di tepi laut ini?" Mereka menangis berseru-seru. Mereka berkata, "Lebih baik kami di Mesir kalau begitu. Lebih baik kami menjadi budak di Mesir." Wah, orang Israel karena sangat takutnya sampai berkata, "Lebih baik kami di Mesir." Wah, mereka kurang iman ya adik-adik. Tapi memang kita bisa melihat mereka sedang ketakutan. Tapi apa kata Musa? Musa berkata, "Jangan takut, hai umat Tuhan. Hari ini engkau melihat orang-orang Mesir. Tapi inilah yang terakhir kali. Hari esok dan sampai selama-lamanya engkau tidak akan lagi melihat bangsa Mesir." Maka mulailah orang Israel jadi lega ya, sudah berkurang takutnya.
Lalu saat itu Tuhan menyuruh Musa, "Musa, angkatlah tanganmu, maka air akan terbelah dan orang Mesir akan lihat, akulah Allah Israel." Jadi apa yang disuruh Tuhan kepada Musa? Angkat tangan supaya Laut Merah terbelah. Ayo kita lihat adik-adik, luar biasa. Tetapi sebelum Musa mengangkat tangannya, malam pun tiba. Orang-orang Mesir jadi kegelapan. Mereka tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Orang-orang Mesir tidak ada tiang api seperti orang Israel. Makanya mereka pun tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi orang Israel bersiap-siap untuk menyeberangi Laut Merah. Ini adik-adik, Musa mengangkat tangannya dan di situ pun laut terbelah dua. Laut terbelah dua. Wah, ini peristiwa luar biasa adik-adik. Tuhan membelah laut. Kenapa bisa? Karena yang ciptakan Tuhan, yang berkuasa Tuhan, makanya Tuhan bisa belah Laut Merah. Laut itu terbelah dua adik-adik. Dan akhirnya orang Israel pun dapat lewat di tengah-tengah lautan itu. Di tanah yang kering mereka lewat. Nah, lihat adik-adik, di kiri kanan mereka seperti tembok air ya. Luar biasa. Tuhan menghantarkan angin timur yang sangat keras dan laut pun menjadi terbelah dua. Dan orang Israel pun cepat-cepat berlari, berjalan lewat tengah-tengah lautan. Peristiwa yang luar biasa ya adik-adik. Tuhan menunjukkan kuasanya di tengah-tengah orang Israel maupun orang Mesir. Tetapi adik-adik, bagi orang Mesir peristiwa ini juga menjadi luar biasa. Tetapi bukan luar biasa karena mereka selamat lewat tanah kering di tengah-tengah laut. Tetapi luar biasa karena Tuhan menahan langkah mereka. Adik-adik lihat, mereka sangat sulit untuk berjalan di tanah yang kering itu. Karena Tuhan membuat roda kuda itu menjadi berat, menjadi miring dan sulit berjalan. Maka melihat peristiwa itu, orang-orang Mesir menjadi takut. Ini pasti bukan pekerjaan manusia. Ini pasti pekerjaan Allah. Kita tahu akhirnya Allah orang Israel lah yang berperang melawan kita. Maka mereka menjadi takut juga. Dan pada waktu itu Musa disuruh Tuhan, ulurkanlah tanganmu Musa. Maka pada waktu itu Musa mengulurkan tangannya dan air laut itu bersatu kembali. Laut yang sudah terbelah tadi kembali bersatu karena Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Pada saat itu orang-orang Mesir masih ada di tengah laut. Makanya semuanya menjadi mati. Mereka tenggelam di tengah-tengah laut adik-adik. Coba lihat gambar di depan bersama kudanya. Mereka mati ditelan air. Mereka mati ditelan air. Adik-adik, mereka yang mau berbuat jahat Tuhan hukum. Karena mereka tetap melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Setelah air laut itu bersatu kembali, Musa dan orang Mesir melihat puing-puing orang Mesir sudah mati semua ditelan lautan. Sama kudanya, sama kereta kudanya, semuanya ditelan air. Mendengar itu dan melihat peristiwa itu, orang Israel bersukacita. Puji Tuhan, haleluya.
Tuhan Allah Israel menyelamatkan kita. Mereka bermazmur bagi Tuhan. Mereka bernyanyi, memuji-muji Tuhan. Puji Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita Tuhan membelah Laut Merah? Yaitu kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dan yang juga memberikan kemenangan kepada kita. Ingat ya, apa yang kita bisa pelajari yaitu Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dan juga yang memberikan kita kemenangan seperti orang Israel. Adik-adik, sebelum Tuhan membuat kemenangan ini, ingat, orang Israel telah merayakan Paskah, yaitu memotong dombanya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan sudah berkali-kali kakak bilang, peristiwa Paskah ini menjadikan bangsa Israel selamat. Dan bukan itu saja, sepanjang masa perayaan Paskah ini menandakan keselamatan bagi orang Israel. 2000 tahun lalu, Paskah yang sesungguhnya sudah terjadi di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus mati dan kita bisa selamat. Kita orang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita bersyukur adik-adik. Tetapi bukan kematian Tuhan Yesus saja, kebangkitannya pun memberikan kita kemenangan. Memberikan kita kemenangan. Kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan Dia telah menang mengalahkan dosa. Percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, ikut menang bersama Tuhan Yesus, kita menang melawan musuh, kita menang melawan dosa. Jadi kita diselamatkan, kita menang. Kita menang dari apa? Menang melawan dosa. Melawan apa adik-adik? Melawan dosa. Bisa tidak kita menang? Bisa, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau ada orang bilang, ayo kita berkelahi, ayo kita mencuri, kita bilang, tidak. Aku anak Tuhan, sudah percaya Tuhan Yesus, aku bisa menang melawan dosa. Dosa datang, aku kalahkan. Dosa bilang, ayo berbohong, saya tidak mau, karena saya pemenang. Saya tidak mau dikalahkan oleh dosa. Saya tidak mau dikuasai oleh dosa dan ditarik untuk berbuat dosa. Tidak. Saya mau menang seperti orang Israel, keluar dari perbudakan Mesir. Saya mau menang keluar dari perbudakan dosa. Puji Tuhan adik-adik, kita bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Mereka Israel juga menang karena mereka telah merayakan Paskah. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kami bersyukur dari cerita Alkitab kami tahu Tuhan Allah mengasihi orang-orang percaya. Tuhan menyelamatkan orang Israel. Maka kami juga percaya Tuhan juga menyelamatkan kami orang Kristen. Tolonglah kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin mengenal Tuhan Yesus yang sudah mau mati dan bangkit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi satu lagi adik-adik, setelah itu ibadah kita selesai. Bagaimana tadi? Tuhan, Dia yang menciptakan laut, Dia yang berkuasa atas laut. Jadi Tuhan yang menciptakan kita, Dia juga berkuasa atas hidup kita. Jadi kita, siapa sebenarnya yang mau kita ikut? Pencipta kita atau yang bukan pencipta kita?
Siapa sih yang bukan pencipta kita? Iblis ya. Iblis tidak pernah menciptakan kita, tetapi dia selalu menggoda kita untuk melakukan dosa. Ya, bangsa Israel tadi mau mengikut Tuhan. Kita juga berjanji kepada Tuhan, kita selalu mengikut Tuhan. Mulai hari ini sampai ketemu Tuhan nanti di surga. Kita bernyanyi adik-adik. Aku ikut. Ya, kita bernyanyi mengikut Tuhan. Aku ikut Tuhanku. Kesini kesana hanya ikutmu. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah aku ikut sampai selamanya. Ya, itu janji kita kepada Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup kita. Ya, baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita bertemu lagi di minggu depan. Selalu berjaga-jaga ya, supaya jangan melakukan dosa. Seperti yang bilang Kak Jos tadi, melawan iblis. Oke, selamat hari Minggu ya adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.